saya Diva Pitoi. Saat ini saya sudah semester 3. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Kata Ketik dan Pastoral Rantepao Stikpar Toraja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah indah dari kitab suci, yaitu tentang kesetiaan Abraham diuji yang diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dan perumpamaan tentang seorang anak yang hilang yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Baik, pilihan wajib yang pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 tentang kesetiaan Abraham diuji. Pada suatu ketika Allah memanggil Abraham dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan, ini aku." Allah ingin memberikan satu perintah kepada Abraham untuk dilaksanakan. Namun kenyataannya, perintah itu sangatlah berat untuk Abraham, di mana Allah memerintahkannya untuk mengorbankan Ishak, anak yang paling dikasihinya, sebagai kurban. Bayangkan, seorang ayah yang sudah menantikan dari lama ingin memiliki seorang anak, kini harus menyerahkan anak itu sendiri. Tetapi kenyataannya Abraham tidak membantah. Malahan dengan iman, ia mengajak anaknya untuk pergi bersama ke gunung dengan membawa kayu, api, dan pisau. Namun, di tengah perjalanan, Ishak bertanya polos kepada ayahnya, "Ayah, di mana anak domba yang akan kita kurbankan itu?" Mendengar hal itu, hati Abraham terasa sangat hancur. Tetapi ia hanya bisa menjawab, "Nah, Allah akan menyediakannya." Tak bersenjang lama, sampailah mereka di gunung. Di sana Abraham mendirikan mezbah, menata kayu, lalu mengikat anaknya Ishak. Dan dengan tangan gemetar, Abraham mengambil pisau, lalu kemudian ia menusuk anaknya. Tetapi sebelum sesaat Abraham menusuk anaknya, malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, "Abraham, jangan kau celakakan anak itu. Aku tahu engkau sungguh taat kepada Allah, sehingga engkau mau mengorbankan anak yang paling engkau kasihi itu sebagai kurban." Dan benar saja, setelah malaikat Tuhan berseru kepada Abraham, Abraham langsung menjatuhkan pisau yang ia genggam. Dan benar saja, tak bersenjang lama pun, dari balik semak-semak muncullah seekor domba jantan yang sudah dipersiapkan Allah sebagai gantinya. Nah, sahabat-sahabatku, pesan moral yang dapat kita petik dari kisah Abraham ini adalah kisah Abraham bukan hanya mau mengajarkan kita tentang ujian hidup, tetapi tentang hati yang rela. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan mau mengajak kita untuk melepaskan hal yang paling kita genggam, seperti halnya ambisi kita, kebiasaan lama kita, bahkan rasa aman kita, supaya kita dapat menyadari bahwa hanya dari Tuhanlah kita bisa memperoleh sumber kehidupan. Sama halnya dengan Abraham yang berani percaya meskipun di tengah tantangan kehidupannya yang diliputi dengan masalah, cemas, ia tidak pernah melihat jalan keluarnya, tetapi di balik itulah ia bisa melihat harapan imannya yang hidup, di mana Allah telah menyediakan hal yang paling terbaik untuknya. Nah, maka marilah kita pun berani melangkah di dalam iman. Saat sesuatu apapun atau hal apapun yang akan kita lakukan dan kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, di situ juga kita akan melihat dan merasakan bahwa kasih dan rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari apapun yang kita lepaskan. Baik, yang kedua, pilihan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan seorang anak yang hilang. Suatu hari, Yesus bercerita tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Anak bungsu berkata, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku." Ayahnya itu pun langsung memberikan harta itu kepada anaknya. Setelah anak bungsu itu menerima harta itu dari ayahnya, segeralah ia pergi ke negeri jauh. Di sana, ia mulai menghabiskan harta miliknya itu dengan berpesta dan untuk kesenangannya sendiri. Tak bersenjang lama, negeri itu pun dilanda dengan kelaparan dan ia pun jatuh miskin. Sampai-sampai ia harus memberi makan ternak babi dan berharap bisa makan dari ampas babi itu. Bayangkan semenderita apa hidupnya. Namun, di titik terendah itulah ia sadar dan berkata lirih di dalam hatinya,
Di rumah bapakku, para pekerja pun hidup berkecukupan, sedangkan aku di sini sangat menderita. Aku akan kembali dan mengakui kesalahanku." Maka ia pun kembali, dan dari kejauhan ayahnya melihatnya. Segera setelah saat itu, hati ayahnya pun tergerak oleh belas kasihan. Lalu ayahnya itu pun berlari, merangkul, memeluk, dan mencium anaknya itu dengan penuh kasih. Anak itu hanya sempat berkata lirih, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tak pantas lagi disebut sebagai anakmu." Namun, ayahnya tidak pernah memperdulikan perkataan anaknya itu. Malahan, ayah itu memanggil para hamba yang ada di situ dan berkata, "Cepat, bawakan jubah yang paling terbaik untuk anakku ini. Bawakanlah pula hias cincin dan sandal. Sembelilah anak lembu yang paling gemuk. Hari ini, marilah kita berpesta dan bergembira, sebab anakku ini telah hilang dan telah ditemukan kembali. Ia telah mati, tetapi hidup kembali." Nah, sahabat-sahabatku, pesan moral yang dapat kita petik dari kisah tentang perumpamaan seorang anak yang hilang ini adalah, kisah ini mau mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak pernah luntur. Sejauh apapun kita jatuh ke dalam dosa, Allah selalu menantikan kita untuk pulang. Karena Allah bukanlah sosok yang menghukum, tetapi sosok yang merangkul, mengampuni, dan menantikan pertobatan kita. Kita semua pasti pernah seperti si bungsu, di mana dalam kehidupan kita sering berlari menjauh untuk mencari kesenangan kita, lalu kemudian kita kecewa dan pada akhirnya kita merasa hampa. Namun marilah kita melihat hati Bapa. Hati Bapa di sini adalah Bapa yang berlari merangkul kita tanpa menunggu kita sempurna. Karena Bapa menunggu orang yang mau kembali dengan hati yang dipenuhi ketulusan. Ia tak pernah peduli sejauh apapun kita melangkah, rumahnya selalu terbuka untuk kita. Maka marilah kita pun mengingat bahwa pertobatan itu bukanlah soal malu, melainkan kesempatan untuk merasakan kasih yang memulihkan dan menghidupkan kembali. Demikian dari saya, terima kasih.